pertama karya sungguh indah ini muncul bukan karena emang lu persiapin panjang lebar, tapi karena ada satu keresahan yang lu punya, bener atau enggak? Betul. Itu menceritakan tentang satu kebenaran yang orang udah lupa, bahwa Tuhan sayang kita sebelum kita sayang Dia sebenarnya. Wow. Dan saya dihadapin realitanya, banyak orang Kristen doanya kencang, hidup normalnya nggak normal. Our generation gitu sekarang mulai pelan-pelan kehilangan value dari kekristenan. Semua generasi akan selalu ada challenge ya. Tapi satu yang saya percaya juga, bahwa setiap generasi itu biasanya bisa jadi jawaban bagi generasi mereka. Lu pernah mengalami momen di mana lu kehilangan value kekristenan itu? Bukan cuma kehilangan value kekristenan, tapi saya juga di level menganggap kekristenan tidak valuable. Oh. Apa yang Tuhan tunjukkan jauh lebih indah daripada yang saya pernah bayangkan. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang teman yang luar biasa, seorang pastor yang akan men-sharingkan tentang pentingnya berkarya dan juga value-value kekristenan. So teman-teman, please welcome, this is Pastor Raguel Lewi. Woi, Pastor boleh hai-hai dulu dong ke kamera. Halo teman-teman. Thank you gitu. Teman-teman, hello God. Thank you Julius. Keren. Dan thank you for the bakmi juga. Sedikit backstory teman-teman. Saja. Sedikit backstory teman-teman, kita barusan makan bakmi, which is bakmi yang sangat enak. Bakmi sebenarnya lo yang kenalin ya, bukan Yes. dari aku, dari kita. Tapi emang enak banget sih bakmi. Anyway, yaudah kita hello Enggak God dulu. apa-apa, gue suka ngomongin bakmi Bukan kok. hello. Hello bakmi. Hello bakmi. Oke, Pastor, so excited hari ini Pastor bisa datang ke sini buat sharing juga. Sebelum kita masuk into topik, mungkin Pastor boleh kenalin sedikit dulu nih tentang pelayanan Pastor. Kayak Pastor Raguel tuh pelayanan di gereja mana, sejak kapan jadi hamba Tuhan dan sebagainya. So, pelayanan saya saat ini sih, ya saya hamba Tuhan dan melayani di satu gereja di Jakarta Selatan, namanya New Wine International Church. Dan saya melayani sebagai gembala eksekutif, salah satu eksekutif pastor gitu. Bukan yang nomor satu, bukan. Oke, tetapi saya banyak berurusan dengan sifat-sifat, ya semua yang bersifat eksekutif, seperti budaya, terus habis itu strategi, manajerial, terus ada banyak divisi di yang saya pimpin, jadi yang saya atur. Jadi I have a pretty big team. Nah, tapi selain itu juga saya banyak jadi pelayanan pembicara juga, baik di gereja lokal saya maupun di gereja orang lain, muter-muter di mana sambil nyobain makanan daerah sana. Iya. Suka teologi makanan. Teologi makanan. New Wine International Church, gerejanya Bung Kristo juga ya. Iya, dia teaching pastor di situ. Memang satu ladang. Namanya agak aneh sih. Jadi kami sempat dikira wine apa yang ada yang telepon, wine apa yang enak di sini kayak. Oh gitu. Ada. Sampai segitu ya. Bener-bener. Oh, dia nggak pernah cerita. Keren tuh. Wine apa yang enak di sini? Ada Moscato atau ada apa? Wow. Atau rosé gitu. Lucu banget deh. Lucu banget. Years ago, tapi menurut saya itu lucu banget aja sih. Jadi itu. Hence the name ya, New Wine. Iya. Wine baru nih guys gitu. Ya, terus sambil saya juga kadang di Instagram suka nulis namanya hashtagnya ngegas tapi sayang. Tapi akhirnya lagi nyobain video reels juga. Terus ya di luar itu pelayanan saya paling banyak sih selain ngurusin itu semua ya di rumah melayanin istri dan juga kucing-kucing. Sama gue juga cat person saya punya 4 anak bulu dan 4 cucu bulu. Jadi di rumah tuh 8. Oke, keren. Karena gue juga cat person, gue juga ngerti gitu. Rasanya punya 8-10 kucing tuh sesuatu yang luar biasa gitu di pelayanan. It's a beautiful feeling. Dan tapi susah. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Very beautiful thing. Oke, pastor udah pelayanan berapa lama jadi seorang pastor gitu? Jadi gini, saya sih kalau dibilang melayani, saya tuh udah dari dulu, dari umur 12-13 tahun saya melayani. Cuma saya benar-benar jadi hamba Tuhan serius mengambil jalur yang mengerikan ini, menurut saya jalur yang ya bener. Jalur yang tak terbawangkan ini saya dari 2018. 2018. Itu pun sebenarnya saya dapat impresi Tuhan tuh sebenarnya sudah panggil, bukannya saya mati ya, bukan beda teman-teman. Tuhan udah panggil dari saya 2015 sebenarnya udah ada impresi itu, cuma saya pura-pura bego seperti biasa kan. Karena ya sebelum akhirnya saya menyadari 2 tahun itu saya pura-pura bego sama Tuhan, dan yang terjadi adalah saya hidupnya nggak tenang gitu. Akhirnya setelah 2017 akhir saya mengambil keputusan untuk Tuhan, gini deh, kalau saya akan ambil 1 tahun untuk benar-benar taat sama Engkau. Tapi kalau misalnya saya nggak suka ya saya balik lagi kerjaan saya ya, maksudnya. Tapi fair ya Tuhan ya. Tapi kalau misalnya
saya suka ya I will stay here. Ya, it's been 6 years and I still stay here. Oh iya, berarti emang pengujian panggilan itu nyata ya. Iya, jadi memang dan itu juga membantu relationship saya sendiri dengan Tuhan secara personal. Karena kan seorang hamba Tuhan juga perlu punya relationship dengan Tuhan secara personal gitu ya. Dan saya melihat Tuhan sebagai satu pribadi yang nggak takut ditantang. Nice. Saya melihat Tuhan sebagai pribadi yang tidak terintimidasi dengan doubts kita. Bahkan ada seorang teolog bilang musuhnya beriman tuh bukan doubts, justru musuhnya iman tuh certainty, kepastian gitu maksudnya. Jadi saya belajar di kitab Mazmur Tuhan gak terintimidasi dan di situ saya nantang, Lord, kalau you bener gini, lu kasih visi dan apalagi Tuhan kasih visi yang jelas yang menurut saya tuh kalau dari kacamata saya ini susah saya lakukan gitu maksudnya. Jadinya kalau bukan lu yang ngutus, gue malas. Banyak urusan gue gitu maksudnya. Kalau kata Tuhan pas lagi ditantang, be careful what you pray for, Raguel, gitu. Iya, maksudnya kayak udah diarahin aja. Iya, saya bilang, saya ingat banget, Lord, if I don't like what I see, saya balik lagi ya, fair enough ya. Gue kan udah taat setahun ya, gue udah coba nih ya. Ya saya di sini sampai bertahun-tahun. Dan honestly speaking, I never look back ever since. Oh, it's nice. You make a choice, you don't look back. Itu karena keren. Tampaknya apa yang Tuhan tunjukkan jauh lebih indah daripada yang saya pernah bayangkan. Wow. Lucu ya, memang kedengarannya menyebalkan, tetapi ya that's just the reality. Maksudnya saya cukup logis dalam pengambilan keputusan. Kalau saya nggak merasa itu indah, ngapain maksudnya? Dan bukannya nggak ada struggle, the struggle is still real. Tapi there's so many beautiful things. Ada banyak hal indah yang Tuhan udah taruh. Ya Tuhan taruh. Jadi ya I have no complaints. Iya, jadi tinggal kita enjoy. Pasti sebelum jadi seorang pastor gitu, sebelum KL melalui segala panggilan dan juga pengujian itu, what did you do in life? Wah, saya tuh kerja di industri entertainment. Nice. Saya keren nyanyi, banget. saya bikin lagu. Sampai sekarang bisnis music production saya masih jalan kok, bareng kok. Masih terkenal juga lumayan. Terus saya pernah jadi host party, pernah ikutan web series, saya pernah. Ada momen sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya dibayar untuk party di banyak klub di Jakarta. Terus nice. Saya dibayar buat mabok gitu maksudnya. Oh gitu. Saya dibayar buat mabok, buat seru-seruan. Beneran, saya pernah hidupnya kayak gitu. Terus saya ingat saya dikasih vodka dicampur Pepsi, vodkanya Grey Goose, itu kayak nggak habis-habis gitu. Tapi saya pura-pura mabok, kenapa saya nyetir soalnya kan. Jadi ya abis minum dikit ya pura-pura bego. Abis itu ya udah, abis itu pulang tapi masih sadar. Iya, paham. Pertanyaan personal, gue nggak pernah dengar vodka dicampur Pepsi. Loh, ketahuan dong. Ternyata kan dunia kita sama. Nggak tahu, emang lucu juga sih. Waktu itu sampai bingung kok ini rasanya agak antik sih maksudnya, tapi I saw it. Jadi vodka dicampur Coca-Cola Pepsi gitu maksudnya. Itu lucu banget sih. Iya, itu lucu banget ya. Intermezzo dikit lah ya. Iya. Keren lah ya. Terus ya makanya saya tuh walaupun gini, saya udah bukan orang alkohol, tapi I still appreciate minum alkohol dikit-dikit bareng istri, walaupun udah nggak di luar lagi. Iya. Jadi kadang minum dikit banget bareng istri, biar abis itu ngobrol gitu. Saya tim gin tonic. Gin tonic itu bukan nama murid Yesus, for information ya. Gin tonic, kenapa bisa gin tonic nama murid Yesus? Iya, karena bukan murid Yesus. Takutnya ada beberapa orang yang tukang minum tiba-tiba, oh itu nama murid Yesus ya. Bisa gitu ya, bisa gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke lah, gin tonic dan sebagainya. But that's history, mungkin beberapa. History. Itu seru sih. Dunia entertainment ya. Oke, gue mau play satu lagu. Apa? Gue mau play satu lagu nih buat pastor. Ini lagu yang sangat terkenal. Kedengeran? This is your song. Oh yes, sungguh indah itu ya. Sungguh indah ya. Iya. Ini aku coba. Wow. Ini di mana nih? Kalau pastor cek di YouTube, ini yang keluar yang ada muka lu. Kayak di gereja orang yang saya kenal deh, di teman saya, GSJS kayaknya ya. Mari kita cek apakah itu benar atau bukan. Sepertinya bukan. Pastor, lagu ini tuh lagu bagus banget. Iya, saya yang buat. Kapan? Oh, it was years ago. Jadi itu ada another story. Jadi saya itu karena tumbuh di lingkungan hamba Tuhan, jadi saya pun mungkin aware sama banyak lagu rohani dan apalagi orang tua saya kan mereka present worship banget ya tahun 90-an gitu ya. Jadinya mereka, maka dari itu saya punya selera sendiri lah. Saya pernah ada momennya di mana saya tuh nggak suka sama banyak lagu rohani. Tahun 2009-2010 karena bagi saya lagu rohani cemen aja gitu. Apaan sih, malas banget sih, kayak lagunya kayak malas gitu, kayak terlalu feeling, terlalu perasa, terlalu human centered.
Dan saya berpikir karena saya kritik terus, saya pikir capek kritik terus. Jadi saya pikir bagi saya cuma mikir ini. Saya cuma bikin satu lagu yang menceritakan apa yang saya percaya tentang Tuhan. Udah, nggak ada yang lain lagi. Itu yang saya percaya tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, tuh bahwa segala pengabdian kita nggak bisa balas kesetiaan Tuhan. Bahkan dalam dosa kita Dia sudah mati bagi kita, dan sungguh indah yang dipikirin tentang kita, bahwa Dia menciptakan kita, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Nah, itu yang saya percaya. Nah, jadi pada waktu lagu itu jadi, nggak pernah cross my mind untuk merasa bahwa ini lagu akan jadi terkenal. Sejujurnya I don't care terkenal apa enggak, karena kan saya tidak ingin jadi seorang ertong rohani ya, maksudnya artis rohani. Bagi saya apaan sih, kayak udahlah pelayanan aja gitu maksudnya. Tidak perlu terbersit sama sekali. Terus kalau tiba-tiba meledak ya saya juga bingung maksudnya kayak. Pada saat itu meledak tahun 2017. Tiba-tiba nyebar, going viral, dan sampai sekarang sampai kemana-mana. Saya juga kotanya bingung maksudnya kok ditanya Pastor kenapa itu bisa meledak? I don't know. Karena emang lagunya sungguh indah. Ya, mungkin memang simply itu menceritakan tentang satu kebenaran yang orang udah lupa, bahwa Tuhan sayang kita sebelum kita sayang Dia sebenarnya. Wow. I think itu kebenaran orang udah lupa. Bahkan Roma 5:8, saat kita masih berdosa Kristus telah mati bagi kita. So I think that's the grace. Itu yang orang sering lupa, bahwa sampai detik ini saya tahu banyak orang Kristen yang bekerja demi menyenangkan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang bikin Tuhan senang bukan pekerjaan mereka, tapi darah Kristus yang sudah menyenangkan Dia, dan hati kita yang kita berikan itu sebenarnya udah cukup gitu maksudnya. Nah, tapi kita bekerja lakukan terbaik simply karena kita nggak mau nyanyiin hidup yang Tuhan udah kasih aja sebenarnya. Saya nggak percaya saya orang yang nggak percaya bahwa Tuhan kita bisa balas kebaikan Tuhan. Iya. Menurut saya sih nggak bisa. Kita cuma bisa tidak menyia-nyiakan yang Tuhan kasih. Berarti apakah hidup kita seharusnya arahnya ke arah sana gitu? Tidak menyia-nyiakan kebaikan yang udah Tuhan kasih. That's what I believe. Dan at least bukan cuma itu yang saya percaya, itu yang saya hidupin. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena apa-apa. I simply tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kasih. Walaupun tantangannya menyebalkan menurut saya. Sampai detik ini saya ketemu begitu banyak orang Kristen terlalu close-minded, norak gitu. Di TikTok banyak, di Instagram banyak. Kalau di TikTok kayak kita TikTok familiar juga lah. Bagi saya pengen saya teriak deh, anak TikTok lu norak gitu maksudnya, kayak udah Kristen norak lagi, bikin malu maksudnya. Jujur aja kalau menurut perasaan saya, cuma maksudnya ya mungkin itu panggilan ya. Tidak masuk akal untuk saya masuk ke daerah yang sebenarnya saya paling gak suka, karena saya tahu sendiri, saya dari kecil kan dijudge di gereja. Kan mungkin karena saya anak hamba Tuhan juga. Jadi dulu kan, anak pendeta kok lari-lari, terus anak pendeta kok ketawa-ketawa, suaranya kencang. Terus saya pikir emang anak pendeta gak bisa lari, terus maksudnya iya. Logikanya masuk, itu pertanyaannya bagus itu. Nggak boleh napas gitu atau apakah kita harus sesuci itu karena kita jadi anak pendeta gitu kan? Jadi saya nggak pernah suka di lingkungan kekristenan, apalagi lingkungan kekristenan yang kolot tuh saya nggak suka banget. Jadinya saya tidak punya alasan sebenarnya. I have no logical reason untuk saya terjun di melayani. Jadi the only reason gini karena Tuhan kasih saya, kalau istilah ada hamba Tuhan, istilah gini, Tuhan kasih saya holy restlessness, ketidaknyamanan yang kudus, yang bikin saya ngerasa I need to do something. Ada beban yang berasa dipikul. Ya. Dan itu bikin saya ngerasa bahwa kayaknya saya bisa punya pilihan cuekin dan hidup saya tidak akan pernah tenang, atau saya bisa jalanin dan memang hidup saya tidak akan tenang juga, tapi minimal batin saya tenang gitu. Itu penting. Itu penting. Batin dan tenang itu penting. Ya, tapi ya apakah jadi hamba Tuhan hidup saya tenang? Ya enggak juga sih. Mana ada ya jadi hamba Tuhan hidupnya tenang. Enggak, tapi secara batin I know ini panggilan saya. Oke. I know saya dipanggil untuk ini maksudnya. Wow. Even though I don't like it maksudnya. Cuma saya merasakan ada ketenangan, dan itu yang makanya saya kerjakan selama bertahun-tahun. Dan itu menghidupi ini sebagai pelayan Tuhan ya. Pastor, sebenarnya gue ada kepikiran gini nih. Dari tadi cerita lu panjang lebar, gue narik ada dua hal yang satu menurut gue menarik. Pertama, karya sungguh indah ini muncul bukan karena emang lu persiapin panjang lebar, tapi karena ada satu keresahan yang lu punya. Benar atau enggak? Betul. Ada satu keresahan gitu. Tapi masalahnya ketika ada keresahan itu bukannya
lu ya tadi kan udah lo ngomong kritik sampai akhirnya udahlah gue buat aja gitu lagu Sungguh Indah 2017. Kenapa bisa ngarahnya ke sana gitu di saat dimana kayak lu belum menjadi pastor atau udah belum menjadi pastor, jauh itu, jauh dari menjadi pastor, dimana lu juga hidup value kekristenan yang lu punya tuh merasa kayak kok jadi Kristen gini amat, tapi lu tetap menciptakan sesuatu yang ini gitu, lagu yang indah ini. Karena despite gue kesel dengan kekristenan, tapi gue tidak selalu kesel dengan Tuhan, karena gue tahu Tuhan tuh baik. I know God is good, cuma memang ya gue merasa bahwa umat-umatnya kadang bodoh aja menurut saya. Dan itu pun that's just the reality. Yeah, that's the reality. Kita harus ngakuin juga lah kita broken. Iya. Jadi dan itu pun ya Tuhan ulang tahun 2017. Jadi pada lagu itu meledak, Tuhan kayak kasih konfirmasi. Nah ini yang menarik bahwa semua lahir dari keresahan, dan suatu saat Roh Kudus 2017 akhir tuh makin lama makin kencang gitu, maksudnya kencang bahwa ada something ya, kamu ganti arah, dan I will never forget it. Saya ingat pada waktu itu saya doa sama Tuhan kasih saya alasan masuk akal kenapa saya harus terjun di dunia pelayanan. Why? Kenapa? Karena nomor satu, saya nggak suka sama orang Kristen. Yang kedua, saya merasa bahwa Pastor Christopher Tapihir dan Raditya Olawan menurut saya sudah memenuhi peran yang luar biasa pada tahun-tahun itu. They are good people, they are amazing people. Mereka lagi tenar-tenarnya pada masa itu. Saya tidak rasa, dan saya bangga dengan mereka. Saya tidak merasa saya harus ke situ. Dan saya nggak bakal pernah lupa impresi yang saya dapatkan pada waktu saya berdoa. Saya dapat impresi bahwa there are doors yang kuncinya cuma lu yang punya. Ada pintu-pintu yang cuma Tuhan kasih kunci ke kamu doang. Ada orang-orang memang cuma daerahnya cuma kamu yang bisa jangkau. Itu yang saya pikir masa sih. Tapi itu menenangkan saya, dan saya dibukain ada satu ayat di kalau nggak salah Matius 16. Ini salah satu ayat favorit saya. Yesus yang bilang bahwa ingat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan kayak Tuhan gini, secara ayat itu bisa diperdebatkan banyak hal, tapi pada waktu ayat itu muncul Tuhan kayak ngeliatin bahwa hey, kamu lihat nggak all umatku gitu maksudnya. Dan saya dihadapin realitanya, banyak orang Kristen doanya kencang, hidup normalnya nggak normal. Hidup normalnya nggak normal. Ada orang-orang Kristen tuh yang kayaknya kalau ngomong teologi pinter banget tapi disuruh ngomong hidup kerja berantakan, mengecewakan bosnya. Terus kemudian ada orang Kristen yang bayangin bangun pagi mau pakai baju aja tanya Tuhan aku harus pakai baju mau warna apa ya? Itu bikin saya naik darah, dan aku cuma kasih impresi ke saya, you lihat umatku kayak gitu. What you gonna do about it? Kasih mereka cara pilih baju yang lebih tepat gitu kali. dan di situ saya menemukan bahwa banyak orang Kristen yang tulus seperti merpati tapi nggak cerdik kayak ular, makanya sering ditipu, sering dilemahin, that's nice. sering direndahin, kerjaannya berantakan. Sementara saya ketemu orang Kristen yang cerdik, pinter kerja tapi nggak tulus. Akhirnya jadi culas. I saw it with my own eyes di situ, dan Roh Kudus mau ngomong, what you gonna do about it? Apa yang akan kamu lakukan? Dan itu mendefine trajektori pelayanan saya seumur hidup saya sampai hari ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya Roh Kudus, kalau kamu ada orang nanya, Pastor, what's your personal vision? Saya cuma bisa bilang bahwa kayaknya personal vision saya sebenarnya membangun orang-orang yang cerdik seperti ular tapi tulus kayak merpati sebenarnya. Dan itu balance, nggak cuma stop di tulus, nggak cerdik, lu cerdik tapi nggak tulus, harus dua-duanya. Iya, harus dua-duanya. Dan itu yang sampai detik ini kuat di saya. Itu yang saya rasa. Makanya cara saya ngajar, cara saya bicara pun saya lebih ke pembaruan budi, nggak yang bikin orang nangis-nangis. Bahkan aku bukan tipikal pengkhotbah altar KKR, altar call, nggak. I'm not that kind of preacher. Saya tipikal yang ini, belajar ini, kamu perlu ngerti. Are you guys blessed? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada ntar biar saya doain. Kamu nggak usah maju-maju, saya doain aja dari mimbar gitu. Saya tipikal yang kayak gitu, bukan karena saya nggak mau keren-kerenan. It's simply because I don't feel called to do that.
Saya nggak merasa terpanggil ke arah situ. Jadi makanya ya tentu bagi saya itu tantangan yang nggak mudah ya, maksud saya. Iya. Karena dan apalagi saya ketemu banyak apa ya, orang Kristen tuh yang mikirnya terlalu surga banget. Mereka Terlalu surga. nggak nginjek bumi gitu kasarnya. Itu nyebelin bagi saya. Nggak nginjek bumi tuh gimana? Apakah dia benar-benar kayak gue paham deh. Maksudnya terlalu ke surga tuh adalah kayak mikirnya Tuhan ke sana, tapi akhirnya teman-teman, manusia, kerjaan, kehidupan lu tinggalin gitu. Iya, Which jadi is like that. betul. Dan gini, saya setuju bahwa dunia ini bukan tempat kita. I agree, firman Tuhan bilang kayak gitu. Dan dunia benci kita. Tapi Dan rumah kita di sana. Dan ini kayak cuma kos-kosan. Tapi saya cuma mikir, oh ya, kalaupun ini kos-kosan bukan berarti kamu nggak beresin kan, maksudnya sih. iya, lu punya tanggung jawab pribadi lah buat beresin, apalagi kamar lu sendiri. Ya dalam kehidupan juga kayak gitu maksudnya. Dan itu yang bikin saya berpikir bahwa memang dunia ini sementara, tapi bukankah hidup ini juga pemberian dari Tuhan ya? Oke, dia sudah jatuh dalam dosa, betul. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, betul. Tapi gimana pun life is still a gift from God. Hidup itu masih tetap sebuah pemberian, dan yang walaupun kita menderita, tapi tetap aja kita perlu hargai bahwa kita masih bisa hidup. Dan saya tidak mau menyanyiakan ya. Saya suka statement Rick Warren bilang gini, life is both a test and training grounds. Hidup ini adalah both ujian dan juga tempat pelatihan. Dan ya bagi saya ini cara hidup saya yang tidak ingin menyanyiakan apa yang Tuhan udah kasih. Bagi saya sih hidup saya muter-muter di situ. Jadi sambil makanya saya tipikal sambil saya melayani, sambil saya khotbah, saya ngurus gereja, I have to take care yang memang pelayanan-pelayanan seperti keluarga saya, istri saya. Dan podcast lah ya. Banyak teman-teman kalau buka di YouTube, banyak kalau teman-teman podcastnya banyak klik banget. Pastor Aguel Lewi podcast Jangan Sungguh Indah podcast gitu keluar tuh banyak. Nanti keluar paling atas Hello God. Iya sebanyak itu ya. Iya sebanyak itu. Saya sering diajak ngomong podcast ya. Iya rata-rata podcast kalau kan aku beberapa nonton juga bahas marriage sama ini ya. Iya karena itu yang rusak. Jadi gini, bukannya saya itu si ahli dokter cinta. No, I don't do that. Cuma maksudnya saya menemukan banyak orang berantakan hidupnya juga kalau diurut-urutin ya family issue dan relationship issue maksudnya banyak ke area situ. Dan kalau itu bisa dibantu beresin ya kita akan bisa mendapatkan kalau mereka anak lahir mereka akan dapat generasi, kita akan dapat generasi lebih baik. Soalnya prinsip saya gini, dalam pelayanan saya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Masuk benar. Ya jadi mendingan daripada ntar gue punya jemaat rumah tangganya berantakan, anaknya kena mental, stres, kita pendeta puyeng lagi. Mendingan pas masih pacaran orang tuanya hubungannya diberesin, dirapiin, nikahnya bener, punya anaknya nggak jelek-jelek banget, PR kita berkurang. Masuk. Sebenarnya banyak yang aku rasa ya saat ini di dunia generasi Z dan milenial, our generation gitu, sekarang mulai pelan-pelan kehilangan value dari kekristenan. Nah kalau dari yang cerita gue tangkep lu tadi, Kyle punya cerita tuh ada juga sesaat dimana lu merasa kesel juga nih sama orang-orang Kristen. Oh iya dong. Kesel juga nih hidup di tengah-tengah orang-orang Kristen gitu. Berarti SMC lu pernah mengalami momen dimana lu kehilangan value kekristenan itu? Tentu saja ya, semua orang gini. Jadi kehilangan nilai-nilai itu ya ada yang bilang itu fase hidup, ada yang bilang itu ya akhirnya ada yang hilang. Tapi ya memang kita semua pernah ngalamin. Saya sendiri secara personal pernah ngalamin. Bukan cuma kehilangan value kekristenan, tapi saya juga di level menganggap kekristenan tidak valuable. Oh, itu gimana jadi tuh? Jadi saya ngerasa bahwa kayak gereja itu menyebalkan dan orang Kristen tuh nyebelin. I was there, cuma maksudnya tapi di sini gini, tapi yang bikin saya bertahan juga adalah karena gini, nilai-nilai yang ditanam pada waktu kecil itu penting. Nilai-nilai yang ditanam pada waktu kecil. Jadi saya dari kecil memang dididik dalam firman Tuhan. Dan kebetulan orang tua saya cukup integritas ya. Oh, I see. Saya rasa gini, mereka sebagai orang tua mereka sama aja dengan orang tua yang lain, semua punya weakness, tetapi somehow they have integrity. Dan jadi karena saya melihat depan belakang nggak jauh terlalu berbeda ya,
rasionya ekspektasi nggak tahu jauh beda, jadi saya bisa terima gitu maksudnya. Dan mungkin yang jadi masalah juga value-value kenapa kehilangan juga, satu ya mungkin karena pertemanan, tapi juga karena mungkin ditanamnya sama orang-orang yang depan belakang berbeda. Karena gini, sorry, saya ketemu banyak anak-anak ngeliat kok orang tua gue di gereja haleluya, di rumah halilintar gitu. Oh iya. Bagus Ya benar. maksudnya itu jadi gini, kenyataannya we create confusion. Kita akan membangun kebingungan kalau misalnya yang kita di gereja dan di rumah tuh beda. Itu bikin bingung loh, dan itu buat anak sekarang itu stressful maksudnya. Yes. Belum cara didiknya berbeda. Nah, memang firman Tuhan jelas bilang kan, semua nilai-nilai yang baik harus kau mengajarkan berulang-ulang, apalagi kebenaran. Nah, berulang-ulang ini, nah masalah yang saya menemukan untuk berkomunikasi dengan generasi berikutnya, yaitu milenial Z dan Alpha, itu cara komunikasi agak sedikit berbeda dari generasi sebelumnya. Contoh. Kalau misalnya generasi sebelumnya dikasih tahu what dan how cukup. Dikasih tahu what dan how. Itu cukup. Coba kita bahasnya pakai contoh kasus nih. Contoh kasus misalkan kalau seorang anaknya pengen beli mainan. Ke toko mainan, dia bilang, "Papa mau beli mainan yang ini." The what and the how dari seorang papa bilang ke anaknya nggak boleh beli, kenapa? Ya bisa aja kalau orang zaman dulu kan bilangnya nggak boleh. Oke, satu. Nggak boleh. What nggak boleh. Nggak boleh maksudnya. Terus atau nggak how-nya bilang ya kadang cuma bilang nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Ya karena nggak boleh aja. Oke, udah stop di situ ya. Stop di situ. Dan juga contoh misalnya diajarin soal firman Tuhan, harus ke gereja misalnya. Kenapa harus ke gereja? Ya harus. Jadi dia tidak dikasih alasan dan cuma disuruh ngikut aja. Gini, zaman dulu itu bisa. Tetapi saya menemukan bahwa terbukanya sosial media, terbukanya realita dunia sekarang membuat ada satu hal lagi yang sebenarnya patut untuk orang tua jelaskan juga ke anak-anaknya. Jadi selain what, how, ada satu lagi, why. Ini yang suka lupa, dan sampai detik ini pun saya sering ketemu gereja. Misalnya, contoh di gereja pun banyak loh. Ini mulai minggu depan kita ada peraturan ini ya. Kenapa peraturan ini apa? Ya karena udah jadi, harus dikasih tahu, harus ditaati. Dan bagi saya itu it's not convincing enough for this generation. Gini, saya karena belajar seni sermon, seni khotbah, ini yang saya pelajarin. Di dalam khotbah yang sehat untuk generasi sekarang itu ada what, how, dan why. Nah, what itu bicara informasi. Oke. Tetapi why, dari transformasi hati itu dimulai dari why. Jadi saat kamu mengerti alasan kenapa kamu melakukan nilai ini, itu dilakukan, itu akan kasih dampak. Contoh, yang bikin orang nangis bukan pada tuh Yesus mati di kayu salib, tapi kenapa dia mati di kayu salib. Iya. The why factor is very strong, dan semakin kamu ngejelasin why-nya kuat, semakin orang bisa tergugah dan hati transformasi. Nah, firman Tuhan bilang kan kita jadi pelaku firman kan. Jadi transformasi hidup dimulai dari pada waktu kita melakukan how, tapi hati dimulai pada waktu kita ngerti why, informasinya what. Dan terjadi adalah kalau kamu coba jelasin what dan how, kamu hatinya nggak ketransform, nggak lengkap, dan sesuatu dalam tuh akhirnya cuma masalah waktu sebelum kamu akhirnya tergoncang gitu maksudnya. So sejujurnya itu tidak sepenuhnya itu bukan sepenuhnya salah orang tua, karena memang mereka lahir di zaman berbeda. Jam dulu orang tua kan sama kakeknya kan nggak bisa lakukan aja, iya pak gitu. Begitu pula turun beda lagi. Begitu turun beda lagi. Nanti kita turunin beda lagi. Sangat mungkin beda lagi. So bagi saya mengajarkan soal why itu penting, dan why-nya harus yang pasti kan jelas gitu maksudnya. Nah, itu pun udah why-nya jelas, belum tentu mereka lakukan. Ya harus dilakukan berulang-ulang dan memang harus dihidupin, karena ada satu statement yang bilang gini, value is not taught but it is caught. Jadi nilai itu tidak diajarkan tapi ditangkap. Jadi bahwa ada satu statement dari teman saya, Pastor Krista P. Heru, dia bilang gini, seorang anak bisa gagal dengar tapi tidak pernah gagal niru. Monkey don't hear. Monkey don't see, monkey sees, monkey do gitu maksudnya. Dia kan monkey see, monkey do. Monkey don't hear, monkey do. Ya, jadi bagi saya itu makanya kalau seorang orang tua itu jadi pelaku firman, maka sangat mungkin mereka akan melahirkan pelaku firman yang kecil gitu maksudnya. So, secara nggak langsung anak akan melihat itu gitu. Jadi my biggest struggle bagi saya adalah makanya saya pun berusaha tanya istri saya lah, I tried my best
Bukan cuma di gereja, tapi di rumah pun saya jadi pelaku firman. Berusaha hidupin kebenaran yang saya bicarain. Kenapa? Karena saya tahu bahwa istri saya ngelihat siapa diri saya sebenarnya. She sees me as who I am, bukan apa yang saya bisa. Dan impian saya sebagai seorang suami, saya pengen banget tiap kali saya khotbah, istri saya nggak buang muka. Kebayang lagi, gue kebayang lagi. Lu lagi di depan nih, lu lagi di atas mimbar, lu lihat ke bawah kan jemaat misalkan ada 1.000 lah, kita let's say 1.000. Amin. Tapi paling depan istriku tercinta sedang main handphone. Iya, itu nggak enak kan. Saya mau misalnya gue khotbah dan dia dengan genuine bilang amin. Karena berarti dia lihat, dia tahu, dia ngerti. My biggest struggle bukan di gereja, di situ. Relasi dengan istri. Iya, apa karena yang istri the lihat. power, bensin pelayanan saya justru dari keluarga saya. Yes. Jadi karena ya I've been di industri pertuhanan ini cukup lama ya. Jadi saya menyadari bahwa seringkali masalah pelayanan itu bukan masalah di pelayanan. Contoh, seorang banyak gereja pelayanannya bermasalah, tapi setelah ditelusurin ternyata memang ada masalah di rumah tangga gebalanya. Oh iya sih. Masalahnya bukan di gereja. Masalah bukan di gereja, sebenarnya banyak masalah gereja adalah masalah keluarga yang merembet ke gereja. Iya. So jadi masuk akal dong kalau bagi saya pernikahan saya itu yang harus saya jaga lebih dibanding ya dengan segala hormat bahkan karir pelayanan saya. Iya. If my marriage is okay dan ada Tuhan hadir di sana, ya akan everything will be alright. Iya. Secara penggalian kita melihat ya teman-teman bahwa selama ini kita ada what, kita ada how, but we forget the why. Kadang tuh mungkin itu yang menjadi permasalahan kenapa our generation tuh saat ini hidupnya mulai kelihatan gitu. Kita mulai kehilangan value bahkan dari diri kita sendiri aja nih. Ourselves gitu. Kadang kita lupa atau enggak mulai kehilangan kenapa sih kita masih ada di gereja, kenapa kita masih pelayanan, kenapa kita masih menjadi anak Tuhan. Kadang why-nya tuh hilang gitu. Dan sekarang gue ngerasa kalau challenge kita tuh lebih gede lagi selain challenge dari generasi sebelum adalah untuk menjelaskan why. Challenge dari generasi sekarang adalah untuk menghidupkan si why itu. Memang semua generasi akan selalu ada challenge ya. Tapi satu yang saya percaya juga bahwa setiap generasi itu biasanya bisa jadi jawaban bagi generasi mereka. Bagi saya kita memang tidak bisa kita nggak bisa expect generasi itu akan seperti generasi kita atau gini. Saya tidak pernah expect teman-teman Z untuk seperti generasi saya. Karena pertama kita harus nyadarin semua generasi ada flaws-nya. Itu kita juga sering lupa. Iya. Semua generasi ada flaws-nya. Mungkin generasi Z katanya lemah dengan mental health isunya, dikit-dikit healing terus hilang. Ada banyak nih mental health, strawberry generation, sandwich generation, banyak ya. DLL. Tapi emangnya milenial tidak punya problem? Milenial punya satu problem besar banget. Kita punya satu berhala yang namanya productivity. Wow. Hustling culture is actually an idolatry. Wow, that's interesting. Yeah. Kan kita hustling culture sampai kerja keras kayak orang gila dan we cannot say no. Generasi saya milenial, we cannot say no. Kita kalau nggak kerja kita merasa bersalah. Yes. It is idolatry. Itu penyembahan berhala. Saya tuh untuk lepas dari situ saya butuh waktu lama banget. Lama banget untuk bisa lepas dari those idolatry. Ini back in the days when you were in the sampai jadi hamba Tuhan juga. Sampai jadi hamba Tuhan tuh saya tuh sibuk bukan istri saya sampai kayak aku ngeliat kamu pelayanan kayak mau mati rasanya tau gak? Waduh, kamu itu capek banget gitu maksudnya capek kayak banget. Aku tuh melihat kamu ngos-ngosan kayak anxious sendiri. Padahal istri saya juga kerja keras. Kita berdua nih pekerja keras tapi istri saya aja bilang lu gila maksudnya. Lu workaholic, you are the definition of mungkin bukan workaholic, ministry holic gitu maksudnya semua dilakukan. Dan itu saya sadar itu idolatry. Dan Roh Kudus pernah tantang saya dan itu akhirnya bikin saya sakit. Jadi saya kena sakit GERD, gastroesophagus reflux disease atau asam lambung gitu. Selama ini GERD itu singkatannya? Iya. Ya gastroesophagus reflux disease. Jadi asam lambungnya naik dan pada waktu saya lagi sakit, saya lagi agak bed rest. Roh Kudus itu tegur saya keras. Dia bilang gini, dengan kamu kerjain semua pelayanan kamu rampas hak melayani berapa orang? Wah tuh saya kayak digaplok rasanya.
Udah berapa hak orang yang harus melayani itu kamu rampas gara-gara kamu mau cobain semua sendiri. Waduh, itu kayak ditampar rasanya. Dan padahal saya udah berusaha delegasiin loh. Ternyata bagi Roh Kudus, lu masih kurang. Lu masih kurang. Dan saya nggak tahu nih masih cukup apa enggak. Ini saya udah berusaha banget delegate. I tried my best. Cuma memang milenial itu, semua tim-tim saya milenial tuh, wah kerja kerasnya ampun. Karena memang kita top tahu. Top notch ya. Wah gila deh. Bisa yang sampai berangkat jam 7, bangun jam 5, berangkat jam 6, jam 7, kerja jam 8, pulang jam 9, terus wah itu tuh milenial tuh semua gitu. Makanya mungkin Zee stresnya gara-gara ngeliat gitu kali ya. Merasa terbandingi. Jadi ya, tapi poinnya lagi nih. Setiap generasi sebenarnya punya potensi untuk jangkau generasi dia. Karena itu dia sedang ngomong dengan dirinya sendiri. Sometimes yang terbaik yang sebagai, karena saya kan punya jemaat yang banyak banget kan. Kadang yang terbaik yang saya bisa lakukan adalah memuridkan mereka, membagikan yang terbaik pengalaman saya dengan Tuhan bersama mereka, sambil mengizinkan mereka jadi diri mereka sendiri. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Dan itu gue tangkep ya. Kalau untuk soal teman-teman kita banyak penonton juga saat ini, ada youth, ada teman-teman millennials juga, ada teman-teman di atas millennials. BTW di atas millennials sebutannya apa ya? X ya. Kalau di atas lagi colonials. Gue hampir nanggepin itu serius. Gue bilang bukannya baby boomers. Baby boomers. Ya, cuma maksud gue kalau kita ngomong case per case, generasi per generasi, setiap kita tuh punya nggak sih kewajiban buat contribute to our generation gitu. Dan kalau iya, gimana caranya? Saya sih percaya itu di Mazmur 145 kalau nggak salah, angkatan demi angkatan akan memegahkan engkau dan menceritakan akan pekerjaanmu. Saya percaya bahwa setiap generasi punya PR untuk jangkau generasi mereka. Nah makanya yang generasi sebelumnya bisa lakukan adalah empower mereka dengan yang kita sudah punya, sambil izinkan mereka jadi diri mereka sendiri. Karena ya hanya mereka yang bisa ngerti generasi mereka. Mungkin kalau misalnya masih bedanya masih berapa tahun kayak saya masih bisa ngerti. Cuma kalau yang boomers, bos-bosnya banyak boomers kan, mereka tidak akan sepenuhnya bisa ngerti Z. Mereka they can only accept them. Jadi memang ya saya percaya bahwa kita ini setiap generasi juga jangan jadi Mesiah kompleks. What is Mesiah kompleks? Kita merasa harus menyelamatkan seluruh dunia. Kita merasa harus jadi Mesias. Bahwa ingat yang Mesias itu Kristus, bukan kita. Kita ini bisa challenge cara berpikir orang, kita bisa ajak mereka ngobrol, tapi yang mengubah tetap Roh Kudus bagi saya. Jadi bagi saya adalah ya I was called untuk melayani generasi saya dan membantu mempersiapkan generasi berikutnya. But that's all. Dan dan kita juga percaya bahwa Tuhan bekerja di kehidupan mereka kok. Iya. Cuma itu saya bisa percaya bahwa we're not in control in everything kenyataannya. Makin gereja saya makin gede, makin banyak problemnya. Ini sekarang New One for information. Yes. Di Jakarta Selatan kita jadi sebuah gereja yang milenial Z, dan kita believe it or not we're getting bigger. Dulu saya puji Tuhan ya. Dulu saya berpikir getting bigger itu seru, tapi ternyata getting bigger juga stressful. Timnya makin gede, problem makin banyak. Ternyata kita menyadari banyak isu yang kita harus bahas, dan jadi diberkati itu juga nggak mudah maksudnya. Big bless is not easy. Jadi orang banyak minta berkat tapi susah. Prinsipnya gini, sama kayak kamu berdoa sama Tuhan minta dikasih mercy, Tuhan kasih mercy. Terus kamu sadari mau servisnya mercy mahal, bensinnya mahal. Wow, that's nice. Jadi gini, setiap Tuhan berkatin itu selalu berkat Tuhan selalu disusul dengan tanggung jawab. Kita perlu manage. Jadi isu orang Kristen bukan kita kurang diberkatin, saya percayanya. We are so blessed. Tapi isu kita kurang bisa ngelola berkat. Kita kurang bisa kelola menurut saya. Gue keinget satu cerita, Pastor. Sorry, pernah nonton Facing the Giants? Ya. Facing the Giants tuh ada satu, dia kan ceritanya soal pelatih mempersiapkan sebuah tim. Terus ada satu pendeta datang ke dia nanya gini, ada dua petani, dua-duanya minta hujan, tapi cuma ada satu petani yang persiapin ladangnya, yang tanahnya, yang pupukin, yang satunya lagi nunggu diam-diam. Menurut lo Tuhan turunin hujan kayak yang mana?
Dan kalaupun Tuhan turunin hujan kedua-duanya, tanah mana yang akan bertahan? Nah itu sebenarnya satu prinsip yang sebenarnya dari kitab Kejadian 2 tuh udah ada. Stewardship, penata layanan atau pengelolaan. Orang Kristen bukannya kurang berkat, mereka cuma kurang bisa ngelola. Kalau saya percaya Kristus telah membuat saya diberkatin. Yes. Saya akan siapkan apa yang saya bisa. Saya akan kerja keras. Saya akan latih skill saya yang terbaik yang saya bisa. Saya akan bangun diri saya sebisa mungkin supaya kalau nanti Tuhan izinkan saya berhasil, ya itu tidak akan menghancurkan saya. Setiap kegagalan saya akan ambil pembelajaran. Setiap kesalahan saya akan ambil pembelajaran. Itu cara seseorang steward berkat Tuhan. Secara orang steward pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan ada. Jadi kuncinya selalu di stewardship. Karena diberkati itu indah tapi tidak mudah. Satu sisi misalnya ada seorang ibu-ibu nangis sama Tuhan pengen punya anak. Tapi apakah dengan anak lahir, terus Tuhan kasih anak, terus anak lahir berhenti sampai situ? Saya tahu gini, ada ibu-ibu yang nangis punya anak. Begitu udah dia punya anak lahir, umur 2-3 tahun dia protes. Ini anak nyebelin banget sih. Wow. Dia lupa bahwa dia ini lagi hidup di jawaban doanya dia. Di tanggung jawab yang lagi dikasih sama Tuhan. Iya, memang semua berkat tuh ada tanggung jawabnya. Nggak bisa enggak. Kamu makan apel aja perlu kamu cabut bijinya gitu maksudnya. Nggak bisa enggak gitu maksudnya. So ya. Gimana cara kita belajar bertanggung jawab gitu? Ketika kita udah datang misalkan at the end of the day hujan sudah turun ke tanah yang kita minta Tuhan hujani, lalu setelah itu hujannya udah datang terlanjur rusak. How do we live like that? Gitu gimana kalau kita hujan belajar? Sudah terlanjur rusak, percayalah Tuhan. Nomor 1, kita harus percaya Tuhan adalah Tuhan kasih kesempatan kedua. Wow. Itu kita harus percaya dulu. Wow. Karena memang kadang hujan yang rusak, rumah yang rusak itu juga pembelajaran bagi kita untuk sadar bahwa berkat Tuhan itu besar. Sehingga kalau nggak hati-hati lu akan hanyut, maksudnya gitu. So, tapi di situ kita harus belajar. Disitulah kita belajar namanya mengelola seperti apa. Di situ kita perlu mau mulai dari mana? Ya mulailah dari setia apa yang kamu punya. Mulailah dari hal-hal menyadari kecil. bahwa hal-hal kecil. Mulailah dari kamu misalnya berkarya, dikasih karya, jangan cari likes dulu, tapi fokus sama pesannya. Oh nice, itu keren. Kenapa? Karena kalau kamu cuma mau cari likes, ya nggak salah juga, cuma itu hanya akan membuat kamu jadi ngikutin keadaan. Nah, tapi kalau kamu mulai dari apa yang Tuhan udah taruh di hati kamu, ya itu akan jadi minimal punya sesuatu yang berbeda. Karena saya percaya bahwa pesan yang paling kuat adalah saat apa yang Tuhan taruh di hati kita bertemu dengan kebutuhan orang. Jadi satu sisi suara-suara apa yang orang butuhkan dan suara apa yang kamu miliki. Itu satu dasar saya bikin Ngegas Tapi Sayang. Jadi gini. Iya, ngegas tapi sayang. Iya, gue sempat pikiran ya, ngegas tapi sayang tuh maksudnya apa gitu sebenarnya. Jadi idenya sebenarnya itu hanya kekesalan saya sama banyak orang sih. Kesal kenapa? Kesal bukan karena saya benci, kesal karena saya percaya mereka bisa berbuat banyak hal. Oh, paham. Mereka bisa lebih baik. Lebih baik, cuma mereka bodoh aja gitu maksudnya. Jadi saya cuma pengen toyor mereka supaya mereka tahu bahwa berkat Tuhan tuh banyak loh bagi kamu. Jadi saya banyak share pemikiran cuma untuk noyor aja gitu maksudnya. Dan minimal dari situ lah. Ya, tapi saya juga tahu bahwa nggak semua orang. Jadi gini, ide tentang stewardship itu jarang dikotbahin. Iya. Di seluruh gereja, makanya mahal. Ini kebenaran yang mahal. Jadi I'm so sorry, tapi untuk sekarang sih stewardship juga hanya dihidupi orang-orang yang nilai hidupnya mahal. Orang-orang murahan susah hidupinnya. Karena it's that powerful, dan hanya orang-orang yang stewardship hanya dimiliki jadi gini. Setiap kali saya ngeliat orang-orang yang cukup berhasil di pelayanan, cukup berhasil di keluarga, selalu ada benih stewardshipnya. Benih untuk mereka ngelola, dalam arti cara mereka ngelola rumah tangga mereka, misalnya pada waktu mereka rumah tangga yang lagi oke, diajak staycation istrinya. Jadi itu kan cara dia tuh menguatkan, menyegarkan tetap rumah tangganya, tetap ngedate. Itu bagian dari stewardship. Dan di dalam pelayanan juga misalnya, sambil lu suruh orang lain satu sama lain, lu tetap ajak mereka makan, bangun relationship sama mereka. Itu bagian dari stewardship, pengelolaan. Pengelolaan idenya adalah seperti kamu Tuhan taruh benih, kamu buat sedemikian rupa sampai ini jadi pohon.
benihnya itu sudah ada potensi untuk bertumbuh. Iya. Jadi untuk jadi pohon, benih itu udah ada, yang kamu perlukan cuma Usaha dari lakukan yang kamu bisa, tanam konsisten, dan lihat di setiap fase pertumbuhan lakukannya kadang harus berbeda, disesuaikan sedikit. Kenapa? Karena cara nyiram tunas sama cara nyiram yang udah pohon udah agak tinggian kan agak beda. Nah, yang kayak gitu-gitu maksudnya. Iya. I believe kita semua tuh punya tanggung jawab. Kita dikasih kesempatan untuk mengelola at least one thing gitu. Of course. Gue keinget satu kisah ya, talenta. Oh iya. Setiap kita tuh pasti masing-masing dikasih talentanya masing-masing. Entah itu berapa jumlahnya teman-teman. Ada 1, ada 2, ada 5. Nah, seberapapun itu sebenarnya bukan masalah seberapa banyak talentanya, tapi karena ada talentanya, kita dikasih tanggung jawab untuk kita mengelola talenta tersebut. Betul. Gitu. Sama menurut gue itu udah sums up our conversation ya. Kita udah ngomong panjang banget. Berapa, Feb? 46 menit. Oh my god, luar biasa. Dan yang menarik, ini yang saya suka nih, soal talenta itu. Saya pernah iseng, saya ngitungin talenta kalau di zaman sekarang itu berapa harganya. Jadi ada beberapa penafsiran, ada yang upah pekerja, ada yang versi upah apa. Tapi kalau dirupiahin talenta itu, talenta emasnya di situ, itu harganya cukup gede, bisa franchise minimarket. Wow. Jadi poinnya gini, sebenarnya satu talenta yang Tuhan taruh, asal lu serius ngurusinnya, it's enough untuk membawamu ke posisi yang Tuhan mau. Wow. Cuma masalahnya balik lagi di kitanya ya. The problem is not the talents or something, but is in us. Sikap hatinya. Sikap hati gimana kita mulai belajar mengelola, belajar menghidupi itu. Dan terkadang ya kita nggak sadar aja kalau benihnya kita udah dapet. Oh ya, karena kadang benih saking kecilnya kita anggap debu. Iya, kita anggap ini nggak pengaruh nih di hidup kita. Padahal sebenarnya itu Tuhan lagi titipin lu untuk lu. Iya, padahal sebenarnya kalau saya bilang itu benih, ya itu benar. Tapi kalau saya bilang itu kumpulan pohon, itu juga nggak sepenuhnya salah loh sebenarnya. Karena dari benih itu bisa ada banyak pohon, bisa ada, ya gitulah menurut saya sih. Iya, paham. Pastor terakhir mungkin ya. One last message buat kita nih teman-teman yang saat ini kita dipercaya dengan satu talenta, 2, 5, mungkin 10. Nah, gimana cara kita as a generation with hope, kita belajar kelola itu talenta itu? Kalau saya cuma bisa bilang gini, kamu perlu belajar punya relationship yang membantu kamu jadi lebih baik. Makanya kamu butuh kenalan sama orang, kamu butuh punya mentor, butuh punya orang yang lebih dewasa dari kamu. Belajar untuk bertanya, jangan sok tahu gitu maksudnya. Dan kita juga perlu itu karena saya belajar mengelola dari situ. Saya belajar kan gini kan, saya itu karena saya punya mentor yang orang-orang yang saya tanya dan sebagainya, ya dengan cara yang berbeda-beda gitu ya, dengan expertise yang berbeda-beda. Kadang ada orang teologi yang jago banget yang saya tanya, dan dari situ saya dapat banyak wisdom untuk bisa ngelola. Jadi memang kuncinya adalah ya jangan pernah takut to ask questions. Wow, nice. Itu salah satu cara yang pertama. Kalau misalnya kamu pengen ngelola bisnis kamu, ya belajarlah bertanya sama orang yang lebih lama di bisnis. Kalau kamu pengen pelayanan, ya belajarlah untuk bertanya sama orang udah pelayanan di lama. Belajarlah untuk kamu siapin pertanyaan-pertanyaan yang kamu rasa perlu tanya. Dan hormati mereka. Kalau mau ketemu jangan telat, yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Itu bagian dari kesetiaan tuh. Iya. Respect the little things. Itu respect the little things itu penting. Kenapa? Karena ya justru orang-orang yang besar itu memperhatikan hal-hal kecil. Itu yang saya perhatiin. Ya, kunci untuk nyalain motor yang gede itu kan selalu kecil ya. Iya benar. Oh, itu analoginya bagus tuh. Maksudnya nggak ada yang kuncinya itu segede lakmeice gitu kan maksudnya. Kita ngomongin satu restoran tuh. Nggak ada yang kunci segede restoran kan. Jadi bagi saya start small ya. Sometimes hal-hal kecil, gestur kecil yang kita lakukan sama orang mentor kita itu bisa buka hati mereka untuk ngeliat, oh ini anak serius. Minimal datang tepat waktu. Kasih penghormatan, kasih ngomong, Om, thank you udah mau ketemu sama saya. So sorry, ini pertanyaan saya. Boleh nggak? Saya butuh banget gitu. Kadang kamu perlu kayak orang kungfu juga gitu, kayak Sifu, teach me please. Teach me your ways gitu maksudnya. Ya karena gini, simpelnya gini, Alkitab kita nggak pernah berubah, tapi realita kita terus berubah. Kita membutuhkan jembatan untuk bisa jadi pelaku firman di realita kita.
Jembatan itu menurut saya namanya komunitas. Nice. Kenapa? Kan dari komunitas itu kita menemukan namanya hikmat-hikmat. Kita bertemu dengan berbagai macam pelaku firman yang sudah melakukan firman lebih dulu dari kita. Orang makin sering lakukan firman, hikmatnya makin kelihatan kan, maksudnya kan. Iya, benar. Ada momen yang firman ini cocoknya pas saat ini, pas kayak gini. Keadaannya aplikasinya mendingan kayak gini. Karena mereka udah lebih lama dari kita. Mending kita tanya sama mereka. Kita belajar, belum lagi kita bisa explore new things gitu. Ya kayak gitu. Wow. So that's it teman-teman. that's wisdom. The work starts now. Setelah podcast ini nonton sampai habis ya, jangan lupa. Oke lah teman-teman, kalau gitu gue rasa udah cukup panjang pembicaraan kita, panjang lebar, dan gue berharap di episode kali ini teman-teman kita bisa belajar value yang baru gitu. Kita nggak belajar meninggalkan value-value yang udah kita punya, tapi kita upgrade gitu value-value yang kita hidupi saat ini. So, Pastor Aguel, thank you so much udah datang. Pastor mungkin boleh teman-teman boleh minta dukungannya buat dukung pelayanan Pastor Aguel Lewi. Ada di Instagram, maybe lu punya YouTube gak? Ya YouTube ada, tapi akhir-akhir ini banyak di Instagram sih. Oke, dukung juga Anabul ya. Sebagai gue juga punya kucing yang cukup banyak sama kayak lu, gue ngerti rasanya kita butuh dukungan untuk Anabul kita. Makanan kucing dan pasir tuh mahal lah guys. Betul. So jadi bagi saya dukung ya, thank you atas dukungannya, semoga kalian mendukung. Tapi gini, lebih dari apapun percayalah apa yang Tuhan taruh di hidupmu, dan ya Tuhan tidak menyerah sama kamu. But at the same time hormati orang-orang yang sudah melakukan banyak hal bagi kamu. So bagi saya sih, dari sesi itu sih. Keren. So teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang mau datang ke gereja Pastor Aguel Lewi di New Wine International, nanti gue taruh di sini. Dan juga teman-teman, kita minta dukungannya untuk follow Instagram kita. Ada Instagram, TikTok, YouTube di HelloGod_app. Nanti aku taruh juga. Kita minta di sana cakep deh. Iya. Cukup minimalis cakep kok. Cukup ini ya, keren ya. Suka deh. Dan kita minta tolong teman-teman untuk download aplikasi kita, ada di Play Store dan di App Store. Di situ kita bisa saling mendoakan. Teman-teman bagi yang mau didoakan dan mendoakan bisa di aplikasi kita, dan kita will reach out to you guys gitu. Nice. So teman-teman, thank you so much Pastor Aguel Lewi for today. It's been amazing. Fist bump right here. Wes, keren banget. So and thank you Feby di sebelah sana, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.